Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, jumpa kembali pada kesempatan ini untuk sama-sama kita menikmati firman Tuhan. Saya merekam video ini sedang dalam perjalanan dari Bogor menuju ke Cirebon dalam sebuah tugas pelayanan. Dan saya mampir sebentar di rest area untuk sama-sama saya mau menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Puji Tuhan, sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Kami ada sebagaimana ada semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih semua kebaikan-Mu itu dalam kami. Dan lebih lagi kami merindukan lawatan Tuhan lewat firman-Mu. Firman yang berkuasa dalam setiap kami. Ia akan membaharui hidup kami untuk menjadi pribadi yang layak dan berkenan di hadapan. Sebab itu pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan semua jemaat yang mendengarkan tayangan ini. Kami percaya lewat tayangan ini firman-Mu diberitakan. Maka kami percaya di dalamnya ada banyak jiwa-jiwa boleh menangkan, ada banyak jiwa-jiwa boleh dikuatkan. Terima kasih buat kesempatan untuk kami baca renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12. Saya mau baca Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-28. Berkata begini: jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengangkat ayat ini untuk menjadi perenungan kita tentang keadaan yang sedang terjadi sekarang, di mana ada banyak goncangan-goncangan yang terjadi. Saudara, ketika kita melihat keluar sana, keadaan semakin tidak menentu, kegoncangan ekonomi, kegoncangan politik, dan lain sebagainya, yang seolah-olah bagi setiap orang, dan khususnya orang Kristen melihat keadaan seperti ini, bisa terdampak di dalam kepribadian saudara-saudara, ya. Tetapi Alkitab berkata dalam tulisan bahwa ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, di ayat yang kita baca tadi, ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah bicara tentang kehidupan saya dan saudara, yang mana kita yang ada di dalam Tuhan. Kehidupan kita di mana kita berharap kepada Tuhan. Kehidupan saya dan saudara di mana saya dan saudara ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Maka kita adalah warga yang tidak tergoncangkan. Saudara, di dunia sekarang semakin menakutkan. Dan ada banyak orang di luar sana juga pun sekarang dalam keadaan kondisi yang takut, cemas, khawatir, dan sebagainya. Tetapi bagi orang percaya kepada Tuhan, kita punya jaminan kehidupan, dan itu Alkitab memberikan penegasan. Janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan ada dan Tuhan selalu memelihara setiap orang yang percaya, yang berharap kepadanya. Satu kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah di mana pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, kembali dalam ayat di sini menunjukkan bahwa memang dunia akan digoncangkan. Saudara-saudara, dunia akan digoncangkan, langit dan bumi akan digoncangkan. Kita dengar berita-berita yang ada di luar sana. Ada perang, ada kelaparan, dan lain-lain sebagainya. Banyak hal yang terjadi, saudara-saudara. Tapi ayat selanjutnya berkata, marilah kita mengucap syukur. Ini karakter kekristenan. Sekalipun ada dalam keadaan kegoncangan, tetapi firman berkata, jangan engkau kehilangan rasa syukurmu kepada Tuhan. Dan konteks di sini tentu akan mengingatkan kepada kita bahwa kegoncangan yang terjadi semua Tuhan izinkan itu, dan ada di dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Dan di balik dari segala kegoncangan yang terjadi itu, bahwa Tuhan punya rencana di balik dari semuanya itu. Dan saya percaya segala sesuatu memang harus terjadi. Ada beberapa hal di dalam hal ini
untuk menyikapi ketika kekristenan ada dan melihat apa yang ada di sekitar. Bahwa adalah untuk memurnikan kehidupan iman, memurnikan kehidupan rohani saudara dan saya, agar kehidupan kita terus menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Artinya tidak berhenti dan tidak menyerah dengan keadaan yang ada, walaupun sedang mengalami kegoncangan. Tetap terus menaruh harap dan menaruh percaya kepada Tuhan. Ayat ini berkata kerajaan yang tidak tergoncangkan, dunia ini akan digoncangkan habis-habisan saudara-saudara. Tetapi orang percaya kepada Tuhan yang menaruh harap kembali lagi, dia tidak tergoncangkan. Saudara-saudara, karena Kristus ada di dalam hidup kita, Kristus ada dalam hidupmu, Kristus ada dalam hati kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Alkitab berkata, di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi di dalam Dia kamu dapat melakukan segala perkara. Termasuk di dalamnya ketika ada kegoncangan-kegoncangan yang terjadi, kita mampu dan sanggup melewati semuanya itu. Ada tantangan yang terjadi, ada kegoncangan terjadi, kita bisa menghadapi semuanya itu. Karena Tuhan bersama dengan kita. Karena Tuhan ada selalu dengan saudara dan saya. Alkitab berkata Dia adalah pembela di dalam setiap keadaan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Alkitab juga berkata, Dialah yang memelihara kehidupanmu, maka janganlah engkau takut dan khawatir. Karena Allah adalah pemelihara dalam hidup. Dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup baik sekarang maupun akan datang, itu menjadi jaminan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Puji Tuhan. Itu sebabnya marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Dia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Alkitab berkata, mengucap syukur dalam segala perkara, dalam segala hal, dalam segala keadaan. Keadaan tergoncangkan atau tidak, keadaan situasi yang baik-baik atau tidak baik, atau dalam keadaan kondisi-kondisi yang mungkin engkau sedang dalam keadaan yang mengalami kesusahan dan kesulitan. Puji Tuhan, Alkitab berkata dalam tulisan firman, mengucap syukur dalam segala perkara. Karena Tuhan sedang merancang sesuatu yang indah di balik dari segala persoalan-persoalan kita hadapi dalam hidup ini. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya mau ada satu kisah di dalam tulisan di dalam firman Tuhan berkaitan dengan ketika murid Tuhan mereka dalam perjalanan di perahu di Danau Galilea. Ketika Yesus sedang berdoa lalu izinkan murid-murid mendahului ke seberang. Ketika mereka di dalam perjalanan di perahu di atas Danau Galilea, lalu kemudian di tengah perjalanan di atas Danau Galilea, perahu yang ditumpangi oleh para murid-murid digoncangkan oleh ombak yang besar. Ini merupakan sebuah contoh, saudara. Digoncangkan oleh ombak yang besar. Pada saat itu murid-murid Tuhan kelabakan, saudara-saudara. Iya. Murid-murid Tuhan kelabakan menghadapi gelombang danau yang besar, angin yang kencang. Lalu apa yang terjadi? Yesus datang menghampiri mereka. Kehadiran Yesus mengubahkan keadaan. Kegoncangan yang terjadi dapat teratasi karena Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, Yesus berjalan di atas air menghampiri perahu dari para murid-murid Tuhan yang pada waktu itu mengalami kegoncangan. Saudara-saudara, begitu juga dengan kita. Puji Tuhan. Tuhan menghampiri saudara dan saya di tengah keadaan yang sulit ini. Dan Dia memberikan jalan keluar dalam setiap keadaan. Ketika murid-murid Tuhan menghadapi kegoncangan, Dia menghampirinya. Dan Dia berkata kepada murid-murid Tuhan, jangan takut, karena aku ada menyertaimu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tetap percaya kepada Dia yang sanggup untuk menolong saya dan saudara. Puji Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Dia meneduhkan angin yang ribut itu, badai yang besar itu, saudara-saudara, dan semua tertolong oleh Tuhan. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan, saya percaya pun juga selalu ada dan nyata dalam kita. Saya yakin Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita dengan cara dan waktu Tuhan. Mungkin engkau sedang mengalami kegoncangan dalam kehidupan, tapi mari tetap kita mau bersyukur dan mau berserah kepada Tuhan. Sebab janji Tuhan, Dia selalu ada dan menyertai setiap kita. Waktunya tidak pernah terlambat untuk Dia menolong Bapak Ibu, saudara-saudara, di tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Satu hal Dia sedang mengajarkan saya, tetaplah engkau setia kepada Tuhan. Walau dalam keadaan yang sulit sekalipun, tetaplah engkau berharap kepada Tuhan. Sekalipun engkau sedang menghadapi tantangan yang besar. Itu janji Tuhan, karena kita adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, kerajaan dunia akan tergoncang, tapi kerajaan Allah, kerajaan bicara tentang orang-orang percaya. Ya, saudara-saudara, bicara saudara dan saya yang terus berharap kepada Tuhan.
Puji Tuhan. Ada jaminan di dalam Kristus. Sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang singkat yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu Jemaat dan khususnya Jemaat GPDI Sola Gracia yang ada di Bogor. Kiranya Tuhan selalu ada dan menolong saudara, menyertai saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati, dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami kembali boleh dengar firman untuk menguatkan kami. Bahwa kami menyadari ada banyak kegoncangan yang terjadi di sekitar kami. Tapi kami percaya kami adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena ada Yesus yang bersama dengan kami, yang menguatkan kami, yang memampukan kami, yang sanggup memberikan jalan keluar dari segala kegoncangan-kegoncangan kehidupan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik bagi kami. Dan kami percaya pun juga jadi bagian jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, dimanapun mereka berada, keadaan apapun yang sedang mereka hadapi. Kami tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Kami tetap terus memuliakan akan Tuhan. Kami tetap terus setia kepada Tuhan. Sebab itu kami serahkan semua kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, anak-anak muda mendengarkan tayangan ini. Engkau Allah penolong yang setia, yang tidak pernah terlambat dan selalu ada dan nyata untuk menolong kami. Terima kasih Bapak, sehingga kami percaya dalam segala pergumulan-pergumulan hidup, kesusahan-kesusahan hidup, sakit penyakit sekalipun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dan nyatakan mujizat-Mu. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami percaya kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena di dalam Engkau ada kekuatan baru. Kami bersyukur Bapak buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dari tempat ini dalam perjalanan saya menuju ke Cirebon. Tuhan tolong Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan memberkati.